Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau nunjukin ke kalian gimana caranya pakai lab virtual khusus untuk pelajaran fisika materi konstan pegas. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. So let's get started. Jadi yang pertama itu kalian buka Safari. Kalau misalnya kalian pakai kayak MacBook atau mungkin iPad itu bisa. Terus PC ataupun laptop kalian bisa pakai Google Chrome. Kalian tinggal ketik aja path.colorado.edu kayak gini, terus kalian klik yang ini ya. Nah, kalau misalnya kalian malas mau cari lagi di Google Chrome atau mau ketik, nanti aku bakal taruh linknya di description di bawah. Nanti kalian tinggal lihat aja, terus kalian tinggal klik aja. Nah, udah gitu kalian tinggal klik aja yang simulations, terus kalian pilih yang physics. Kalau udah, kalian scroll aja ke bawah, kalian cari yang masses and springs. Nah, dia tuh ada dua, ada yang biasa sama ada yang basics. Yang biasa yang gak ada basicsnya itu yang untuk yang online. Kalau yang basics itu harus download. Cuma aku saranin di sini pakai yang basics aja. Kita pencet. Terus kalian tinggal klik aja yang tombol play ini. Kalau udah, kalian pilih yang lab. Terus, nah di sini itu alat-alatnya itu lumayan lengkap. Dia tuh ada penggaris. Nih, kalian bisa ukur kayak gini. Terus kalau kalian mau gampang, kalian bisa centang aja yang resting position. Nanti itu tuh gunanya untuk mengukur gitu. Misalnya nih, ini kan ada beban. Misalnya kalian gantung di sini dari hijau-hijau ini resting positionnya. Nah, kalau misalnya kalian hilangin centangan yang resting position, dia itu hilang. Tuh. Tapi kalau di sini aku saranin centang aja yang resting position supaya kalian lebih gampang. Oke, ini aku stopin dulu. Jadi ini tuh bebannya, kalian pilih yang ada 100 gram ini, yang oranye. Nah, ini penggaris. Terus ini tuh juga ada alat ukur. Nah, tapi alat ukur di sini kita nggak pakai. Sebelumnya aku mau jelasin ke kalian kalau kita itu pakai gravitasi yang bumi. Jadi gravitasi bumi itu dia udah ada percepatannya 9,8 meter per persegi. Nah, ini tuh skala-skalanya gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu tuh pengaruh dengan ketebalan dari konstanta pegasnya. Nah, terus di sini tuh ada massa. Massanya itu bisa diubah-ubah. Kalian tinggal pilih mau dari 50 sampai 300. Nah, untuk percobaan pertama, untuk massa itu bebas ya. Pertama kita ukur dulu. Ini pakai penggaris, kita ukur. Kalau kalian udah ukur pakai penggaris ini, itu dia ukurnya panjang mula-mula 47 cm. Nah, itu kan centimeter. Kita itu harus pakai satuan SI. Jadi kita ubah ke meter. Nanti itu kita siapin juga Microsoft Excel boleh, Microsoft Word boleh. Kita tuh siapin kayak tabel gitu supaya kita bisa catat data-datanya. Nah, kalau aku langsung aja di Word. Karena di Word juga sudah ada tabel kan. Biar gak bolak-balik aja gitu. Aku buat tabelnya itu kayak gini. Nih, kalian bisa lihat, aku tuh udah ngamatin dan aku udah buat biar kita bisa mempersingkat waktu. Nah, kalian itu buat aja tabel yang ada nomor, terus ada massa beban. Massa beban itu kita pakai satuannya itu SI, jadi pakai kilo. Panjang akhir LT itu kita pakai meter. Gaya itu kan rumusnya massa kali 9,8. 9,8 itu percepatan gravitasi bumi. Nah, satuannya Newton. Terus untuk pertambahan panjang, itu panjang akhir yang kita udah ukur itu kita kurangin dengan panjang yang mula-mula. Nah, satuannya nanti meter juga. Oke, yang tadi itu kita ingat panjang mula-mula itu 47 cm. Kalau kita ubah ke meter berarti 0,47 meter. Nah, kita balik lagi ke pad, kita taruh massa bebannya ini. Kan dia goyang-goyang nih. Kalian tuh bisa stopin nanti untuk ukur panjang akhirnya. Kalau di sini aku pertama pakai yang 50 dulu massanya. Massanya itu bebas, gak harus 50. Kita pencet stop. Baru kita ukur pakai penggaris. Kita dapetin 62 cm, ini kita taruh 0,52 meter itu di panjang akhir. Terus kita balik lagi ke sini, kita ukur yang percobaan kedua. Kalau aku sih ukurnya itu sampai 5 kali dengan massa yang berbeda. Jadi kita itu bisa dapat 5 variabel yang berbeda. Nah, aku kumpulin dulu untuk massa sama panjang akhirnya. Nanti baru kita hitung untuk gaya dengan pertambahan panjangnya. Yang kedua aku pakai 70
gram masanya. Terus kita stopin lagi. Nih, aku dapetin 54 cm panjang akhirnya, berarti di sini 0,54 meter. Yang ketiga itu aku pakai 90 gram. Nah, 90 gram ini kita coba, terus kita udah stopin. Di sini kita ukur, aku dapat 56 cm, berarti panjang akhirnya aku dapetin 0,56 meter. Untuk yang percobaan keempat dan yang kelima itu caranya sama. Kalau yang percobaan keempat aku pakai 140 gram, yang kelima aku pakai 200 gram. Nah, setelah kita dapetin massa beban sama panjang akhir, kita tinggal hitung F-nya pakai kalkulator. Bisa kalian tinggal cari aja M-nya, itu kalian masukin. Untuk percobaan yang pertama tadi kan aku pakai 50 gram, berarti 0,05 kilo. 0,05 kali 9,8, hasilnya 0,49 Newton. Nah, yang kedua tuh juga gitu, kalian masukin aja masanya, kalian kaliin dengan 9,8, dapat tuh hasilnya nanti. Terus untuk pertambahan panjang itu cuman panjang akhir dikurangin dengan panjang mula-mula. Jadi yang percobaan pertama tadi kita dapat panjang akhirnya 0,52 meter, itu kita kurangin dengan panjang mula-mula yang udah kita ukur tadi 0,47 meter. Nih, di sini aku dapat jadi pertambahan panjangnya 0,05 meter. Begitu seterusnya sampai 5 variabel dari massa yang kamu tentukan tadi. Nah, kalau udah kalian itu buat grafik di Microsoft Word, aku buat gini udah. Terus dapat nih Y sama R kuadratnya. Terus kita analisis datanya. Untuk hukum Hooke itu kan rumus F sama dengan K kali delta L. Nah, persamaan linear Y itu sama dengan MX tambah C yang tadi yang kita udah dapetin. Di sini aku dapat 10,659 X kurang 0,0519. Sehingga K itu sama dengan M. Jadi sama dengan 10,659 Newton per meter. Atau bisa juga kalau misalnya kalian nggak pakai hitungan itu dari komputer kalian langsung, kalian bisa hitung manual. Caranya ya, F itu kan tadi rumusnya F sama dengan K kali delta L. F itu sendiri punya rumus M kali G, massa kali gravitasi, sama dengan K kali delta L. Berarti K-nya kita tinggal cari dengan M kali G per delta L. Nah, yang pertama misalnya nih, beban massa aku tadi kan 50 gram. Kita mau cari K-nya, K dengan massa 50 gram itu berarti 0,05 dikali 10 dibagi 0,05, aku dapetin 10 Newton per meter. Gitu seterusnya. Nah, biasa hasilnya itu cuma beda-beda tipis aja. Kalau yang tadi ini kita manual kan dapetinnya 10, itu kan manual. Nah, kalau misalnya yang kalian dapet dari komputernya langsung, itu pasti kurang lebih sama 10, juga, paling angkanya aja yang beda, angka belakangnya. Nah, kalau udah analisis data, aku cari ketelitiannya. Ketelitian itu sama dengan R kuadrat kali 100%. Jadi aku masukin 0,9983 kali 100% sama dengan 99,83%. Ketidakpastian relatif itu KR sama dengan 100% dikurang dengan 99,83%. Aku dapatin 0,17%. Artinya berhak untuk kepastian 4 angka penting. Itu maksudnya apa? Ya itu tuh tergantung dari komanya itu ada seberapa. Di belakang koma tadi yang R tadi itu 0,9983. Di belakang koma ada 4 angka. Itulah yang dimaksud dengan kepastian 4 angka penting. Kalau misalnya cuma 0,998 berarti dia itu cuma berhak untuk kepastian 3 angka penting. Jadi untuk itu kalian nggak perlu pusing, kalian tinggal ikutin aja berapa angka di belakang komanya. Nah, terus untuk K-nya itu bisa jadi 10,66, itu karena 0,659 itu aku bulatin jadi 10,66 pound per meter. Ini kan aku ada cari juga ketidakpastian mutlak untuk nilai konstanta pegas delta K, terus sama nilai konstanta pegasnya. Ini itu nggak harus, jadi ini tuh terserah kalian mau apa nggak. Tapi yang paling penting tadi itu kalian bisa mencari konstanta pegasnya dengan cara manual. Kalian bisa coba juga dengan yang pakai dari grafik Microsoft Word-nya langsung gitu. Oke guys, cukup itu aja yang aku jelasin hari ini untuk lab virtual fisika materi konstanta pegas. Jadi ini tuh kalau kalian sudah bisa mencari dari masa-masanya, panjang awalnya, panjang akhirnya, kalian itu kan bisa tentuin nilai konstanta pegasnya. Semoga video aku bermanfaat untuk kalian. Ya mungkin ini juga bisa kalian saranin ke guru kalian yang mungkin bingung mau kasih kalian ujian praktek apa, karena di masa pandemi saat ini memang susah banget ya. Jadi ini tuh memang membantu banget aplikasi Padlab virtual ini buat
buat kita di rumah juga bisa belajar, terus kita nggak bosan, kita coba yang baru dan dapat ilmunya. Alright guys, thank you for watching. Share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video. Bye bye.